Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan Pak Guru ya di channel ini, Rozimums Channel. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep membuat poster ya, pengertian tujuan dan sebagainya. Kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali materi yang sama, masih dalam membuat poster, di mana kita akan mempelajari tentang syarat-syaratnya apa aja sih, terus alat dan bahannya apa aja, langkah-langkahnya bagaimana, ya. Nanti kita lihat videonya ya. Tapi sebelum melihat videonya, jangan lupa ya untuk selalu subscribe ya, dan di view ya, atau ditonton, kemudian di like dan di komen juga ya, untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Insya Allah nanti akan semakin berkembang supaya kalian juga bisa belajar bareng-bareng ya dengan kami di Rozimums Channel ini. Baik, langsung saja kita ke materi masih dengan membuat poster, yaitu syarat membuat poster serta alat dan bahan. Poster itu apa aja sih? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke, masih di materi yang sama, membuat poster ya. Oke. Ya. Lanjut. Oke, kita lihat peta konsepnya lagi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang yang A ya, konsep membuat poster. Sekarang kita habiskan di B dan C, syarat membuat poster, kemudian alat dan bahan membuat poster. Ya. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung ke materinya ya, yaitu syarat membuat poster. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah topiknya dulu dan tujuannya itu apa ya. Oke. Topik yang berkesinambungan dengan tujuan adalah langkah pertama yang harus dilakukan ya. Kita harus menentukan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan agar posternya kita itu efektif. Berdasarkan tema dan tujuan yang telah disiapkan tersebut, kita dapat memikir bentuk visual dan kata yang digunakan untuk membuat poster tersebut. Jadi, teman-teman atau anak-anak semua atau adik-adik semua, yang pertama adalah harus membuat topiknya dulu. Apa yang poster yang akan dibuat ya. Misalkan kalian akan membuat tentang poster kelas, ya berarti yang berkesinambungan dengan tujuan di kelas. Untuk apa? Supaya memotivasi teman-teman satu kelasnya, atau mungkin kelas yang lain kita, oh ya ini ada posternya, ini tujuannya supaya memotivasi untuk belajar. Nah, kemudian tema yang disebut kita lihat dulu bentuknya apa. Misalkan temanya ada apa? Ada orang ya, kemarin ya, yang ulasan kemarin kan ada yang misalkan anak membuat tulisan di buku, kemudian anak membaca buku, kemudian ada kata-kata experience is the best teacher dan sebagainya. Itu adalah poster kelas ya, untuk visual dan kata. Nah, visualnya itu ya dengan anak ada gambar di situ dan sebagainya. Kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, ini teman-teman ya, kalian harus ingat juga kalimat singkat yang mudah diingat. Apa aja sih? Fungsi poster kan kemarin sudah ya, mengirim pesan kepada orang melihatnya, sehingga kata yang ada haruslah mudah dipahami dan berkesan. Nah, contohnya kalau misalkan bahasa Jawa, misalkan kalau pernah Pak Guru lihat atau saya lihat itu di satu kantor pemerintah di Jawa Tengah itu ada poster. Nah, ada poster apa? Poster dengan orang menggunakan beskap ala Jawa. Dan bunyinya apa? Ajining Rogo Soko Busono. Yaitu artinya kepribadian dari badan atau fisik itu dilihat dari busana yang dia pakai. Maksudnya pesannya apa? Pesannya yaitu mudah dipahami, yaitu oh iya, misalkan profesi guru, pakaiannya PSH atau mungkin baju-baju PGRI itu adalah ciri-ciri seorang guru. Itu adalah Jining Rogo Soko Busono, itu adalah maksud tujuannya. Misalkan pakaian dokter itu ada
pakaian dokter yang warna putih, oh itu melambangkan dia adalah seorang dokter atau bidan atau perawat dan sebagainya. Nah, dengan melihat kalimat yang berkesan, orang akan mengingatnya dengan mudah. Oh, ajining rogo sok bulso, ajining rogo sok bulso. Misal itu nanti akan diingat terus, nempel terus ada di pikirannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah, nah, menggunakan gambar. Mengapa gambar? Karena gambar adalah satu penyampai pesan yang paling menarik. Sehingga poster harusnya menggunakan gambar untuk mencapai salah satu tujuannya. Misalkan, dulu pernah ada iklan motor. Misalkan pelawak komeng. Nah, pelawak komeng itu mempunyai daya tarik karena apa? Dia artis menggunakan motor tersebut. Nah, itu. Jadi di poster itu ada gambar komeng sedang mengendarai sepeda motor. Di situ di posternya, nah dengan motor dan sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Pemilihan media poster dilakukan dengan cara menyesuaikan tempat posternya. Jika poster akan diletakkan pada papan baliho seperti yang dilihat, maka yang adalah kain atau bahan sejenisnya. Nah, sekarang banyak banget tuh bahan-bahan yang buat digital itu. Jadi bahannya tidak terbuat dari, kalau nggak salah terbuat dari apalah itu Pak Guru kurang, tapi paling tidak terbuat dari kertas yang biasa atau mungkin kain yang agak tebal itu yang bisa dicetak ya dengan printer banner itu. Jika poster diletakkan ini yang tidak terekspos langit atau kemungkinan hujan, maka cukup menggunakan kertas. Misalkan ya promosi jalan sehat di warung. Nah, di warung itu cukup ditempelin dengan kertas aja, nggak usah pakai banner yang sekiranya agak mahal ya. Jadi cukup dengan kertas. Di situ misalkan ada jalan sehat dan sebagainya. Oke, sampai sini paham ya untuk teman-teman. Oke, nanti di akhir pelajaran ini atau di akhir materi ada evaluasi. Kemudian alat dan bahan nih. Nah, alat dan bahan membuat poster. Ya, pada dasarnya mudah ditemui ya, sama seperti ketika menggambar dan sebagainya. Beberapa alat dan bahan digunakan adalah, pertama, pensil gambar. Jelas ya, digunakan untuk sketsa ditebalkan oleh ballpoint diwarnai cat poster. Ya, misalkan untuk menggambar sketsanya tadi ya, misalkan poster kelas ya, paling gampang aja. Ada anak membaca atau menggambar dan sebagainya. Digunakan untuk membuat garis luar yang diperlukan. Nah, itu garis luar ya yang diperlukan itu ada. Biasanya poster itu ada garis sedikit. Kuas lukis. Nah, misalkan poster yang berbentuk cairan seperti cat lukis ya. Kalau misalkan posternya itu berbentuk kain, itu bisa ya dicat yang agak tebal dengan cairan yang bagus. Kalau yang model seperti kertas banner itu tinggal print aja, itu agak awet ya, walaupun ketahanan warnanya juga berpengaruh juga kadang-kadang ya. Cat poster ya, cat khusus untuk membuat poster ya, kalian bisa didapatkan di toko-toko yang menjual cat ya, cat poster. Kemudian karena apa? Karena saturasi warnanya lebih terang, intinya warnanya lebih terang dan mencolok untuk mempermudah tercapainya poster yang mencolok dan menarik perhatian. Oke. Meskipun komputer dapat mengganti semua alat untuk menggambar manual di atas, namun biasanya poster yang baik diawali oleh sketsa manual atau menggunakan teknik gabungan manual dan penggunaan alat bantu komputer. Nah, tadi ya Pak Guru katakan karena kenyataan sekarang ini kadang-kadang udah 2 tahun 3 tahun pudar warnanya, kemudian sketsanya kurang. Tapi kalau kita diawali dengan alat bantu manual ya untuk membuat sketsa atau membuat sesuatu, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih tertata ya untuk teman-teman semuanya. Oke, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, gambar dibuat mencolok sesuai ide yang akan digunakan. Jelas ya, warnanya harus cerah,
auto kontras misalkan ya, kalau gelap misalkan hitam, tapi harus ada warna cerahnya ya, harus dominan warna cerahnya. Kemudian kata-kata yang digunakan dalam poster itu kemudian harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Maksudnya efektif karena bahannya hanya sedikit, misalkan kata-katanya harus nggak mesti singkat, agak panjang sedikit bisa. Sugestif artinya memberikan kepercayaan atau pengaruh serta mudah diingat ya, seperti yang tadi ya, itu kata-kata singkat tapi bisa mempengaruhi di otak kita. Kemudian jenis huruf adalah jenis yang mudah dibaca dan ukuran yang benar. Misalkan ya, kalau untuk di pohon-pohon biasanya ya ada yang gedenya sedikit lah. Nanti keterangan yang kecil-kecilnya itu biasanya kalau orang mengendarai sepeda motor itu sambil dibaca ya, sambil membaca lalu itu ya. Kemudian yang terakhir nih, teman-teman semua, adalah langkah untuk menggambar poster. Apa aja sih? Nah, tentukan objek atau tema poster tadi ya, contohnya ya, jauhi narkoba, dekati ibadah misalkan. Berarti temanya adalah mengajak supaya teman-teman tidak menggunakan narkoba. Misalkan itu adalah pendidikan misalkan. Yang kedua adalah rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Misalkan apa? Misalkan apa yang membunuhmu misalkan, atau mungkin apalah yang seperti sebagainya. Atau misalkan beli 2 gratis 1 misalkan. Nah itu bisa kan supaya menarik ya, namanya juga menarik, misalkan untuk promosi kan bisa beli 2 gratis 1 misalkan. Nomor 3, susunlah kalimat singkat, jelas dan padat dan bermakna. Jelas tadi misalkan contoh beli 2 gratis 1, oh berarti kalau saya beli 2 gratis 1 dong. Nah itu adalah bisa untuk singkat, jelas, padat dan bermakna. Beli kopi ini, beli 2 gratis 1 misalkan, seperti itu. Yang keempat, pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Ya, jelas gambarnya harus yang betul-betul bisa menimbulkan hal-hal yang menarik. Ya, gambar yang unik misalkan tadi ya, kalau ada gambar artis itu akan unik ya, karena apa? Dia punya daya tarik ya. Salah satu contohnya. Kemudian perhatikan paduan warna ya, misalkan tadi ya, warna yang kontras dengan yang gelap, yang terang dengan yang gelap harus kontras. Namanya kontras ya berarti berlawanan ya, antara yang gelap dengan yang terang. Misalkan seperti itu. Oke. Sampai di situ dulu ya untuk penjelasan kali ini. Alhamdulillah bab 1-nya sudah selesai. Besok kita lanjut lagi di bab 2 ya, yaitu menggambar komik. Nah, kita belajar komik ya. Apa itu syarat-syaratnya, sama seperti poster. Oke, evaluasi nih buat teman-teman, silahkan ya, bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama, carilah sebuah poster yang berada di lingkunganmu ya. Kemudian sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster tersebut. Apa aja sih alat bahannya ya. Yang ketiga adalah tema apakah poster yang kamu buat. Nah, silahkan bisa dijawab ya. Kalau yang sama dengan Pak Guru, ini tugasnya wajib dikerjakan ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang di rumah boleh mengerjakan ya. Nanti bisa lah deskripsinya ya. Bisa nanti ada di Instagram atau Facebook dan sebagainya. Oke. Seperti itu, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan channel YouTube ini untuk mempelajari pembelajaran yang pertama di semester ini, yaitu membuat poster ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penyampaian yang mungkin kurang sempurna ya. Oke, dan sekali lagi dalam diingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Rozi Mums Channel untuk mendapatkan informasi terbaru atau mengenai video-video yang baru ya. Kalian bisa subscribe channel YouTube kita ya, subscribe terus ya, supaya bisa berkarya terus dan bisa memberikan video-video yang terbaik buat teman-teman semua ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.